Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobakul khair, kaifa halakum? Bihoir, alhamdulillah. Bu Alfi berharap semoga kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Kali ini kita akan belajar bersama lagi untuk mata pelajaran tematik kelas 4, tema yang ketiga, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran yang ketiga. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita baca bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tahukah anak-anak kita tinggal di mana? Ya, kita tinggal di Indonesia. Dan Indonesia banyak sekali dikelilingi oleh pulau-pulau yang masih ditumbuhi pohon-pohon. Anak-anak tahu pohon? Pohon adalah tanaman yang memiliki bagian-bagian seperti akar, batang, daun, buah, bunga, dan lain sebagainya. Kali ini kita akan belajar mengenai bagian-bagian dan fungsi tumbuhan. Yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga dapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika tertempa angin, atau hanyut, bahkan terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dikumpulkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya, pada beberapa tumbuhan umbi-umbian, contohnya ada bengkoang, ada umbi. Kemudian yang selanjutnya adalah bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Kemudian ada daun. Daun bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Tempat ini adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Kemudian yang selanjutnya ada batang. Batang tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang terserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Kemudian buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Buah juga banyak dan sering dimakan oleh manusia. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Kemudian biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji itu berkeping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Tahukah anak-anak, setiap
tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antaranya, tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga dan ada yang memiliki buah. Bahwa beberapa dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut lestari dan terjaga keseimbangannya. Misalnya, biji. Biji adalah cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan, sehingga tercipta keseimbangan dan kelestarian. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain, di antaranya tumbuhan tersebut adalah bunga. Bunga memiliki manfaat lain yaitu berupa keharuman. Nah, silahkan setelah anak-anak mendengar penjelasan yang tadi Bu Alfi sudah jelaskan, silahkan anak-anak buka bukunya dan kerjakan soal-soal berikut. Soal yang pertama, apa kewajibanmu terhadap tanaman yang ada di sekitar? Yang kedua, manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Yang ketiga, apabila tanamanmu berbunga wangi, apa yang akan kamu lakukan?